Oh iya, mustami'an, mulai mencatat, menganalisis, atau mustami'an, orang yang senang dengar aja, dan cukup luar biasa. Au muhibban, orang yang mencintai ilmu, bagus. Tapi kata baginda Nabi, wala takun khomisan, tapi jangan kamu jadi orang yang kelima. Siapa? Yang gak mau menyebarkan ilmu, gak suka mencatat ilmu, gak senang mendengarkan ilmu, dan tidak mencintai ilmu. Wabil khusus, sebetulnya ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat atau ilmu agama. Sehingga benteng pertama muslimah yang paling penting adalah tentang ilmu. Dari ilmu ini kita akan mempelajari banyak hal. Salah satunya tentang keimanan. Ilmu apa yang kemudian kita pelajari? Quran surat Muhammad ayat 19. Alhamdulillah ini rombongan dari Jogja itu barengan dengan guru papa juga di Magelang, yaitu Gus Abis. Nanti insya Allah beliau lagi istirahat dulu. Nanti kita minta nasihat beliau juga buat para muslimah di Bandung. Quran surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, maka kalau di sini maka ketahuilah, tapi lebih tepatnya fa'lam, maka ilmuilah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembah. Fa'lam annahu la ilaha, bahwa tidak ada ilah atau sesembah yang layak disembah kecuali Allah. Maka ketahuilah berarti ilmu yang wajib kita pelajari pertama bab tentang tauhid. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, aku tuh kaget kalau ini tiba-tiba serius-serius ya. Suka jadi amazing banget. Calon-calon wanita surga. Nasi suka ngeluh gak tapi? Ya, esensi kan. Itu susah. Wanita surga itu 1 sabar, 2 penyayang, 3 penurut, 4 pemalu. Gimana? Udah masuk kriteria? 5 tidak pernah berkeluh kesah. Penyabar, penyayang, penurut, penuh cinta. Apalagi tadi? Pemalu. Kalau dilihat tuh malah dia mengandung selfie. Repot kalau selfie lah. Gak apa-apa, latihan namanya juga. Kalau wanita surga itu gak ada yang update status kamu udah berubah, gak ada. Atau update statusnya oke, kalau gini caranya aku juga bisa. Oh, ada. Jadi wanita surga gimana Ustaz? Calon wanita surga di tahun 2025 itu yang kembali menggunakan Nokia 3310. Insya Allah gila dan status.
Coba lihat seorang ulama wanita dari Yaman waktu ngisi di Bandung, Masya Allah, penuh banget, stadion ini bisa full, tapi cuma satu syarat, apa? Gak boleh ada yang foto video mukanya. Siapa itu? Halimah Halimus. Gak mau difoto Halimah Halimus. Gak ada fotonya, gak ridho kalau ada yang fotonya beliau. Saking menjaga dirinya, subhanallah. Tapi benar, zaman sekarang zaman AI, teknologi galak, jahat banget. Ibu yang sering posting foto selfie atau foto wajah itu bisa disalahgunakan buat jadi kejahatan mungkin. Ya, bukan pasti, tapi bisa jadi kan, kita nggak tahu ya. Sangat memungkinkan kan? Foto Andi Boni di mana-mana ada. Bisa nggak orang tuh dipakai AI kemudian jadi nempel di wajah orang lain? Bisa kan? Sangat bisa ya. Itu nggak enaknya jadi orang terkenal gitu. Iya kan? Coba zaman caleg kan, poster aku ngalamin poster caleg banyak gede. Ustaz nyalek juga, padahal bukan sih. Jadi ilmu yang pertama itu ilmu tauhid, mentauhidkan Allah, dalam arti tidak ada yang ditaati kecuali Allah, tidak ada yang kemudian dituruti kecuali Allah, tidak ada yang kemudian dicintai kecuali Allah. Itu banyak banget. Tidak ada yang dicintai kecuali, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Karena dia tahu yang menundukkan Allah, yang mematikan adalah ibu teteh akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini pada dasarnya adalah pemberian dari Allah. Kenapa kita repot ketika kemudian harus kembali kepada Allah? Karena rasa memiliki kitanya yang tinggi. Ada akhwat nikah belum, tapi udah sakit hati ketika dia pergi dari kita. Nah, padahal dia bukan milik kita. Sesuatu ketika diakui menjadi milik kita, ini pasti berat untuk melepaskan. Kenapa orang pelit bersedekah? Karena merasa harta itu milik dia. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, justru kita umat diajak untuk senantiasa sederhana dalam hidup, besar dalam manfaat. Kalau rasa cinta kita besar kepada Allah, rasa-rasanya insya Allah kita akan hidup dalam kesederhanaan, banyak bermanfaat. Pasti itu. Gak akan repot kita. Ayo, Allah membuat aturan itu memberatkan atau meringankan hidup kita sebetulnya. Halo, assalamualaikum. Bikin kita selamat atau celaka di dunia? Yakin? Mau nurut. Mohon maaf. Maka kenapa kalau anak wanita muslimah ketika diajak untuk taat sama Allah rata-rata jadi berat? Kenapa? Karena satu, biasanya perempuan senang mengumbar ketika di Islam diajak untuk tertutup. Saya pernah kemarin bilang sama teman saya, di ilmu barat itu ada ilmu yang bisa lihat dari fisik. Fisik itu bisa menggambarkan bagaimana dirinya. Mohon maaf ya, bisa. Kita belajar ilmu itu untuk waktu itu menilai seseorang seperti apa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, namanya ini ada yang dilihat dari, kan kalau psikologi dari fisik kan bisa. Nanti ada ilmu yang dilihat dari besaran kuping, big ears, small ears, dan yang lain. Ini kemudian bersatu, kemudian ini yang bisa seperti apa? Dari bibir, dari hidung, dari mata, dari air wajah atau apa? Ya, muka ya, dari muka kelihatan, dari pinggul, dari sini kelihatan. Jadi mohon maaf ya, seenggaknya kalau saya lihat wanita dari belakang itu pakai pakaian ketat, pinggulnya seperti apa, itu bisa ketebak udah masih perawan atau belum? Masih perawan atau belum?
Oh iya, masih perawan atau udah enggak gitu? Kelihatan. Bisa dilihat dari mimik. Karakter perempuan itu seperti apa juga bisa mudah dibaca ketika kelihatan telinganya. Anehnya, Islam itu buat syariat buat wanita itu luar biasa. Ketika umat muslimah, kaum muslimah itu nurut sama perintah Allah dan Rasulnya, sulit kita bacanya. Kenapa? Yang kelihatan cuma wajah. Apalagi kalau dicadar susah itu Pak. Hidungnya ketutup, gak kelihatan, mulutnya ketutup, telinganya ketutup, gak bisa ditebak. Pinggulnya gak bisa, pakaiannya lebar, gak kelihatan. Bentuk tubuhnya jadi sulit buat diterkai karena hijabnya menutupi dada, jadi gak kelihatan karakternya kayak gimana. Sangat hati-hati banget. Luar biasa Islam membuat itu. Sehingga ketika perkembangan zaman sampai sekarang, tetap Allah tidak pernah berbohong dengan kata-katanya bahwa aku akan selalu memuliakan wanita. Pasti dimuliai. Mau perubahan zaman gimana pun tetap wanita terjaga. Mohon maaf, siapa yang akhirnya merusak wanita itu? Kalau kenapa jadi stres ini? Siapa yang akhirnya merusak wanita itu? Diri dia sendiri. Coba Islam memuliakan, kita sendiri yang bikin masalah. Yuk sekarang belajar. Maka benteng yang pertama bagi muslimah adalah ilmu. Ilmu apa yang bisa menjadikan benteng muslimah ini makin kuat? Satu, iman kepada Allah. Ini jangan lepas saja, yakin sama Allah. Termasuk yakin tentang bagian rezeki dan lain-lain. Kalau teteh merasa jaminan bahagia itu ketika menikah dengan yang punya juragan batu bara, salah. Halo, assalamualaikum. Jaminan teteh bahagia itu bukan menikah dengan seseorang yang kaya harta, bukan. Itu hanya ya kecuali teteh orientasi bahagia itu hanya dunia. Tetapi kalau orientasi kita bahagianya itu adalah akhirat dan ilmu tauhid sampai kepada kita, maka sebetulnya bukan menjadi satu patokan bahwa saya harus bahagia dengan harta, tapi akan menjadikan saya akan bahagia dengan ilmu, iman. Apa ya? Suami kaya tapi bikin kalian jadi sengsara. Yang lebih repot lagi, suami miskin banyak masalah. Ada jadian. Ala bisa. Sholat tara, ngaji tara, kamasin tara, judi online, balik mabok. Tapi kaset Ustaz. Dia menikah dengan kaset. Menikahlah dengan wanita pria yang mencintai kamu. Jangan cuma sekedar kamu mencintai dia, tapi ya menikahlah dengan seseorang yang mencintai Allah, itu lebih bagus. Kok bisa kamu percaya dengan seseorang laki-laki yang mau menikahi kamu dengan cara yang enggak disukai oleh Allah? Kok bisa ya? Kemudian mengatakan bahwa dia laki-laki yang baik. Bisa. Kenapa? Selama 7 tahun kita pacaran, dia nggak pernah mengkhianati aku. Iya, dia nggak mengkhianati kamu, tapi dia mengkhianati kamu. Terus kamu masih bilang dia baik? Ya seenggaknya kita tuh punya niat baik, Ustaz. Kita bayangin, Ustaz, kita sholat berjamaah, Ustaz. Desah dari maghrib. Maka yang pertama ilmu, yang keduanya iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah berarti ada yang diterima, ada yang ditolak. Oke, pelan-pelan ya. Kalimat la ilaha illallah berarti ada yang diterima, ada yang ditolak. La ilaha penolakan. La ilaha, tidak ada tidak ada sesembahan yang lain, tidak ada loyalitas, tidak ada totalitas,
Tidak ada semangat hidup saya yang tertuju ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Bayangin bahagia kita diatur sama seseorang, repot itu. Teteh ketika kemudian merasa sakit hati dengan seseorang, ketemu lagi sama orang itu nyeseknya luar biasa. Makanya ada kalimat, Ustaz, gimana caranya melupain mantan? Ustaz, aku masih belum bisa move on. Repot. Menggantungkan bahagia dan sedih gara-gara seseorang. Repot. Nah, saya suka bilang, bahagianya kita itu kalau bisa standarnya dan sama Allah aja, karena jauh dari Allah. Bahagianya kita ketika dekat dengan Allah, sedihnya kita ketika jauh dari Allah. Bahagianya kita ketika taat kepada Allah, sedihnya kita ketika bermaksiat kepada Allah. Bahagianya kita ketika senantiasa berada di jalan Allah, sedihnya kita ketika senantiasa jauh dari jalan Allah. Hati-hati, safarmu ini harus betul-betul terniatkan yang baik. Berangkat dari rumah, niat mau safar, safarnya berada di jalan Allah. Selama dalam perjalanannya, perlindungan dari Allah, didoakan oleh malaikat Allah. Tetapi safarmu niatnya sesuatu yang buruk, bahkan ada maksiat di dalamnya, maka berdosa kita kepada Allah. Ada seorang yang kemudian misalkan dia umroh, ingin lebih dekat sama Allah, tapi lupa izin sama suami, gimana coba? Bermasalah. Halo, Assalamualaikum. Teteh ngaji ke Masjid Trans Studio Bandung, kelihatan sama papa sih solehah semuanya. Ternyata gak izin suami, atau ketika ditelepon suami ngelawan. Halo, Mak, di mana? Ke ngaji. Ini papa udah di rumah, pengen ditemenin sama mama sarapan. Kan ada bibi masak. Kamu aja. Dengerin kata Ustaz juga, kalau istri lagi mau solehah, tolong didukung. Salah. Nanti suaminya nanya, ngaji sama siapa? Ustaz yang viral di TikTok itu. Ustaz Nabi Boni, kamu salah ngaji. Padahal saya gak pernah ngajarin gitu. Dan jangan cuma ngaji sama Ustaz yang viral nanti. Wahai warga Bandung, ngajilah dengan ulama, guru yang gak pernah ngejelekin guru yang lain, yang gak pernah ngejatuhin guru yang lain, majelis yang lain. Ngaji sama yang sama-sama pengen ngajarnya ke Allah, yang punya arahan yang jelas. Ayo ngaji. Ada Ustaz Aang Amiruddin di Bandung ngaji yang daerah Banjaran. Di sana ada yang namanya Majelis Percikan Iman kalau di masjidnya Pak Aang, betul ya? Ya. Yang di daerah Gerlong, Giger Kalau ada guru kita juga Kiai Haji Abdullah bin Nasrian. Ya, yang tinggal di daerah Darul Tauhid, yang ada di daerah Syekh Putra. Syekh Putra Pahlawan, you know that? Ada di sana ulama senior kita yang sangat dihormati, Kiai Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Yang daerah Cigra, ada Kiai Haji senior juga Kiai Haji Adian. Yang kemudian daerah Cimohai, Yudi Mutakin. Daerah Ujung Berung, Ustaz Imam Nurianto. Banyak kan di Bandung nggak akan kekurangan ngaji. Halo, Assalamualaikum. Kita ini malah jadi gak dewasa, aneh. Daerah Kabupaten Soreang, Kiai Haji Salimul Habib ada Lania. Luar biasa. Banyak di mana-mana guru, cari guru yang nggak pernah kejadian, nggak pernah fitnah kaum muslimin juga. Saya itu sakit hati banget ketika pejuang Palestina disebut difitnah. Ya Allah, ini apa yang mereka ingin itu sebenarnya apa sih?
dari saling menjelekkan umat Islam banyak. Subhanallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang ditolaknya selain Allah, yang diterimanya adalah keyakinan kepada Allah. Totalitas. Maka ketika iman kepada Allah, ada keimanan kepada Allah, tidak ada kekhawatiran kita di dalam kehidupan. Kenapa? Karena mengetahui semua sudah diatur oleh Allah. Makanya ada nanti kalimat di Nasahibul Ibad yang pernah Bapak sampaikan. Hamud dunia zulmatun bi qalbi wa hamul akhirah nurun bi qalbi. Hamud dunia, siapa yang banyak khawatir urusan dunia pasti gelap hatinya. Tapi siapa yang banyak khawatirnya sama urusan akhirat, pasti hatinya akan bercahaya. Gelapnya hati kita ini ketika kita terlalu merisaukan urusan yang ada di dunia. Lebih ribet ketika harga bahan pokok naik, tapi gak ribet ketika amal soleh kita turun. Bermasalah. Saya suka bilang beberapa rumah tangga ini sudah menikah misalkan. Jarang rumah tangga yang mau meeting kualitas amal soleh di rumah mereka, di keluarga mereka. Meeting aja, ajak suami teh meeting. Pak, kenapa kita nih los terus tahajud? Pak, kenapa nih kita masih suka terlambat sholat subuh? Yuk meeting, yuk ngobrol yuk Pak. Baik-baik. Tapi ketika suami kerja di kantor, seriusnya luar biasa, omset turun, marah-marah. Harusnya ketika anak gak sholat, marah. Dalam arti marah itu malah yang cerdas ya. Bukan cuma tahu teriak-teriak, kenapa kamu gak sholat? Kamu gak takut sama neraka? Lagi. Marah yang cerdas itu dudukin dulu. Apa yang kamu rasain ketika kamu ninggalin sholat? Gak ada perasaan bersalahnya kan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu ninggalin sholat? Sedangkan kamu sedang mengkhianati Allah yang maha melihat, maha menguasai segala sesuatu. Apa kamu mengecewakan? Apa kamu menganggap kecil Allah? Menganggap biasa saja itu Allah? Hati-hati ketika anak sudah gak merasa bahwa dia punya yang maha berkuasa ya. Nilai matematika kecil, wah pusing anak kita. Ustaz, anak sih nilai matematikanya rusak Ustaz. Padahal gak pernah sholat juga, tapi gak pernah marah segitu hebat. Halo, Assalamualaikum. Meeting gitu sama suami. Bagi yang punya suami, kalau yang belum gak usah dengan suami orang. Saya dapat tugas dari Ustaz Bagi disuruh meeting sama suami. Bukan suami baku. Bagi yang sudah punya suami, bagi yang masih jomblo, meeting sama orang tuanya, dan bagi yang jenders, meeting sama anaknya, belum bisa diajak ngobrol sama orang tuanya. Kalau enggak ya nikah lagi. Saya doain sama jodoh yang terbaik. Kalau dapet, maksud saya jenders itu kan harus sadar yang pertama, jangan cuma ngerasa saya dizolimi sama mantan suami saya. Itu semua orang juga bisa. Tapi temuin juga bab berikutnya, ada nggak kurangnya saya bikin dia jadi bermasalah sama saya. Itu dulu. Ustaz, mantan suami saya dulu Ustaz, ditolong sama saya Ustaz. Dia selingkuh sama orang kantor. Oke, kalau ngomong gitu doang gak, tapi tanya dulu, apakah kita sudah menjadi istri yang baik buat dia? Nih, ketika teteh udah menjadi istri yang baik, teteh senantiasa melayani, baik, cinta, setia sama suami, kemudian suami malah nikah dengan yang lain. Kalau gitu pun gak akan besar sakit hati. Kenapa? Karena kalau yang dia kerjakan segala sesuatunya itu untuk siapa? Selama untuk suami, nah itu pasti kecewa. Tapi kalau untuk Allah gak akan pernah kecewa. Siapa yang nyesel nantinya? Dia atau kita? Iya. Apakah dia yang nyesel dengan keburukannya atau kita yang nyesel dengan kebaikan kita? Halo, Assalamualaikum. Ini kenapa jadi pada kambulan ini? Mungkin ada masalah yang sama. Saya berapa kali bilang sama di majelis aksara atau umum, milih dicintai atau mencintai?
Lagi, dicintai atau mencintai? Selama ingin dicintai, jamin gak akan bahagia. Halo, assalamualaikum. Harus berapa kali aku menjelasinnya? Kalau kita mencintai. Ini dicintai atau mencintai? Selama milih dicintai, kamu gak akan bahagia. Kita gak akan bahagia. Kenapa? Karena dalam konsep dicintai itu kita akan menuntut sesuatu. Halo, assalamualaikum. Ini kebayang nggak? Ini sering Papa bahas teman. Tapi kalau konsep kita mencintai, kita nggak akan pernah banyak tuntutan. Makanya Papa bilang, mencintai itu harus, dicintai itu bonus. Oh, bukan ini konsep. Gini, tapi kan fokus utamanya mencintai. Nih Bu ya, saya urut dulu nih. Sekarang tugas kita berilmu, cari ilmu atau mencintai ilmu, kuatin ilmu dengan keimanan. Makin kuat iman kita kepada Allah, udah gak akan banyak tuntutan kita sama makhluk dan dunia ini. Gak akan ibu diatur bahagia ibu dengan mobil Avanza apa. Bahagia ibu itu cuma dekat sama Allah. Bahagia ibu itu ketika ngejalanin perintah Allah, gitu kan? Nah sekarang konsepnya di dalam kehidupan kita, fokusnya kita untuk mencintai aja. Mencintai itu berarti apa? Mencintai sesuatu karena Allah. Ketika saya mencintai suami karena Allah, maka saya akan setia kepadanya, saya melayani dia karena Allah perintahkan begitu. Berarti baiknya ibu kepada suami itu bukan karena suaminya, bukan karena gajinya, bukan karena dia ngasih uangnya, bukan karena dia gantengnya, bukan karena dia kaya rayanya, tetapi karena memang diperintahkan oleh Allah. Paham sampai sini ya? Maka kalau suami mengkhianati kita, kecewa gak kan? Tidak karena Allah. Oke, kecewa, gak apa-apa, kan normal, manusia disakitin, kecewa. Tetapi gampang disembuhinnya, kenapa? Karena dia tahu selama ini yang saya kerjakan adalah untuk cepet sembuhnya. Coba kalau nimbang-nimbang, ketika suami ketahuan selingkuh, bisa kemudian ibu bilang, "Tega kamu lupa yang ngebrojolin anak kamu siapa? Kamu lupa yang bangun pagi aku, yang nyiapin kamu sarapan aku. Kamu yang pulang malam, aku yang rela nungguin kamu, Mas. Salah memang aku pilih pembantu yang seksi dan baik. Salah sendiri. Tanya kriteria cari pembantu gitu terus detail. Saya waktu itu mau cari pembantu pakai sendiri yang melamar lulusan S1, janda anak 1. Ini lucu bisa. Saya memang mana yang cocok. Tadi Bapak mau cari apa? Biar Mama yang pilih. Akhirnya Mama ini. Dan pilih bibi menghafal Quran tapi janda juga, tapi sudah sepuh. Tuh bisa rekening. Ayo, Bunda tadi baik sama suami, tapi gara-gara suami bukan karena Allah, repot. Aku yang udah bangun pagi, aku yang semuanya dijelasin, akhirnya gugur semua amal. Coba sekarang, Bunda ngelakuin yang terbaik karena Allah. Karena konsep Bunda mencintai itu harus, dicintai itu bagus. Fokusnya kemudian adalah lillahi ta'ala, ilallah. Wa minan nasi may yasri nafsahu itu amanatillah. Surat Al-Baqarah ayat 207. Posisi di sebelah sini. Maka ketika ibu senantiasa berusaha intigo amanatillah, menjemput ridho Allah. Yang penting Allah ridho. Melayani suami, Pak, air putihnya ya, ini teh manisnya, ini rotinya, ini sambal, ini bulu-bulunya, opong kabeh. Ini air putihnya, ini kopinya, ini tehnya, ini buah-buahannya, Pak ya. Makan itu sarapan pas mau berangkat kerja. Papa, kamu udah disiapin ya, udah pesenin, ini kaos kakinya yang lain udah bolong, Pak. Papa mau kita makin nggak bisa bolong. Udah ini kaos kakinya, mobilnya udah aku panasin juga ya Pak, udah dipanasin, udah aku siapin setengah berangkat.
Berangkat suami itu telepon, pas aku ketinggalan ya. Kenapa sih kamu gak siapin? Iya maaf ya Pak, lupa aku nanti antri di Gojek. Kirim sana. Dan kita nganter anak ya di sekolah nggak mau ngegosip ya, diajakin gosip. Aduh maaf ya sis, mendingan saya dititipkan oleh Allah untuk nggak mau mendengar yang kayak gitu. Mbak, tapi gimana asli ini? Aduh maaf, saya tuh nggak tertarik. Soalnya saya takut sama Oni. Kan ketika saya nanti bakal dihisap. Nih sis, kata Ustaz Boni, 3 amalan di akhir zaman yang harus kita kuasai. 1, sedikit bicara. 2, sedikit makan. 3, sedikit nongkrong, ngobrolin hal yang gak penting. Kenapa? Karena kalau kita banyak ngomong, biasanya jadi gibah atau jadi bohong. Banyak makan, jadi kedul, males. Kalau banyak nongkrong, waktu sia-sia makin habisin. Ya dari sisi bismillah, saya mau sholat duha dulu. Ada mantap semua ada kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Ini jangan biarkan ini hanya menjadi kisah fiktif. Jadi kan coba kayak gitu. Paling nggak punya teman gitu. Ya maksudnya kalau nggak punya teman ya nongkrong sama yang sepemahaman lagi kan enak. Pernah nggak sih nongkrong di tempat sekolah tunggu anak-anak yang pulang, ibu-ibu tuh nongkrong di apa warung sekolah tuh bilang pas lagi di kantin sambil cuanki atau ngobrol. Masya Allah ya sis ya, itu ingat gak yang hadis riwayat nongkrong ibu-ibu berat. Bu, laki-laki mah udah biasa ngelakuin itu. Kami ngobrol jam 10 malam itu ngomongin bola, pernah ngomongin Bandung. Liverpool juara, MU Persib hampir juara. Jam 11 sudah ngomongin Sirah Nabawiyah. Jam 2 subuh ngomongin Dajjal. Kita mah udah sudah biasa ngobrol kayak gitu. Subuh kasarean. Salam subuh. Udah antar sekolah, siang pulang ke rumah, sore malam suami pulang marah-marah, pegang HP terus, ketahuan aja dicek. Suara ada WhatsApp dengan Agus Wati. Sakit hati, coba sakit. Akhirnya ibu bilang, Mas, maaf, ini siapa Mas? Jujur aja Mas. Gak lah, gak usah ikut campur. Aku istri kamu Mas. Hati-hati Mas, kamu sedang mempermainkan janji kamu kepada Allah, bukan sama aku. Karena ketika Mas mengatakan saya terima, Mas ikuti dengan janjinya oleh Allah. Mas bukan mengkhianati saya, tapi Mas sedang mengkhianati Allah. Ingat itu Mas. Udah gak usah bahas yang aku udah capek, gak usah gitu. Ingatnya ke Allah langsung. Mas mau mengkhianati Allah, silakan Mas pilih. Silakan Mas pilih Agus Wati, saya. Mohon maaf Mas, silakan Mas. Dan Mas ingat lagi Mas, hati-hati Mas, malah bermaksiat kepada Allah. Akhirnya pergi dia bersama Agus Wati. Kemudian misalkan mohon maaf, kirim surat cerai, akhirnya kita diceraikan. Sakit hati, sedih, baca secukupnya. Tapi kan ambil sisi positif dan hikmahnya. Allah nggak pernah innallaha la yazlimun nasa syai'an. Surat Yunus ayat 44 itu ingat kan bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah menzolimi hambanya. Ini berarti cara Allah yang terbaik untuk memperingatkan dia, bukan yang terbaik buat kamu. Dan setidaknya kamu sudah lakuin yang terbaik untuk Allah. Gak lama di sana. Nah, mohon maaf. Ini kisah fiktif ya, tapi kayaknya ada yang sama. Lihat, kalau ada wanita yang sudah berbuat sebaik mungkin kepada suaminya, kemudian dia dikhianati, pertanyaannya, sebenarnya yang akan menyesal itu siapa? Suami. Apa suaminya kemudian balik lagi?
Aku sadar ternyata selama ini aku telah menyia-nyiakan kamu. Di saat itulah wanita solehah ini akan mengatakan, lembong. Ya maksud saya, kesetiaannya wanita itu mahal. Tetapi ingat, kesetiaan kepada Allah lebih mahal. Rasa malu yang ada pada suami laki-laki itu baik, tapi rasa malu yang ada pada diri wanita itu jauh lebih baik. Sehingga fokusnya kita sebagai hamba Allah, baik suami maupun istri, baik laki-laki maupun perempuan, menanamkan keimanan yang tinggi kepada Allah, sehingga tidak ada yang dia lakukan kecuali atas tujuan hanya Allah. Karena saya bilang, safarnya kita karena Allah. Berangkat dari rumahnya kita itu dan niatnya ibadah, itu udah jadi pahala luar biasa. Tapi niat berangkat dari rumah kita udah pengen karaokean, dan jadi maksiat, dan jadi masalah. Ada orang, saya pernah bahas ini, ada orang yang menempuh jauh perjalanan, tapi itu untuk maksiat. Dalam Nasaul Ibadah saya bahas, ada orang yang jauh mau pergi kemana, tapi malah untuk maksiat. Bayangin nih, halo, assalamualaikum. Bunda umroh, berangkat umroh, safar jauh, mau umroh atau mau haji, meninggal, syahid. Sekarang apa alasan Bunda pergi ke suatu tempat, tapi ada niat maksiat atau mau gini? Bunda pergi itu udah ada niat maksiat, mau maksiat, atau yang kedua, perjalanannya bagus tapi di tengah-tengah ada kemaksiatan. Nih, bayangin apa yang menjamin kita pada hari itu kita tuh masih hidup, itu kan nggak tahu. Maka penting bagaimana untuk kita terus meluruskan niat kita mau ngapain. Saya mau ke masjid, mau belajar, bismillahirrahmanirrahim, lebih dekat sama Allah, catat itu biar beres dari sini. Bunda jemput anak, bismillah ya Allah, saya jemput anak, ibadah juga. Semuanya jadi sarana ibadah. Hati-hati ketika yang nggak ada ibadahnya, yang sebetulnya Allah dan Rasulnya nggak pernah beritain begitu, hanya kesenangan dunia. Khawatir pas itu kita meninggal. Maka saya kan cuma bilang, ketika ada seorang preman mau berhenti mabok, gimana cara saya berhenti mabok? Saya cuma bilang, setiap mau mabok, tenang asal pulang paeng. Terus dia mikir, gimana ya mas? Ya masalahnya kita tahu matinya kapan. Ya enggak, berarti ya jangan mabuk sebetulnya. Kalau pede besok masih hidup, ya sok aja. Ya akhirnya tiap mau minum itu mikir, ini kalau saya mabuk terus saya meninggal gimana? Akhirnya nggak jadi. Minggu depannya gitu lagi mau minum, itu kalau mati gimana? Nggak jadi lagi. Akhirnya stres sendiri. Kalau saya kemarin masih hidup, saya mabuk terus. Saya sampai akhirnya berhenti. Nah, perjalanannya kita, bangun tidurnya kita, sehatnya kita, itu betul-betul harus terwarnai dengan ibadah. Makanya saya suka bilang, banyak distraksi dalam kehidupan kita sebenarnya. Kesenangan dunia ada, misalkan, mohon maaf ya, apa tuh? Saya nggak terlalu sering nonton drakor kan? Oh ya. Tapi Kim Seno kan ada film yang baru ya. Nih, nonton drakor. Ini. Tapi ini jangan jadi pembenaran ya. Assalamualaikum. Kalau Pak Om kan harus mempelajari. Saya senang, bukan senang drakor. Saya nonton drakor. Saya pelajari kisahnya. Saya ambil hikmahnya. Yang ketiga, ini penting ketika saya dakwah sama anak muda.
Ketika saya sama-sama tahu drakor, itu kayak udah ada nyambung gitu, udah ada kayak apa? Chemical gitu, chemistry, chemical, romance, atau chemistry, kayak udah ada chemistry-nya gitu. Paham gak maksud Bapak? Kayak saya lagi main Mobile Legends, ibu-ibu gak usah protes, katanya gak usah protes karena berarti saya sedang mendalami games yang disenengin sama anak muda untuk didakwahin gitu. Kata Ustaz sih gak boleh main game, tapi Ustaz sendiri main game. Ya ibu gak usah main karena ibu udah sepuh, ngestereng apa? Ya maksudnya udah usia gitu ya, fokus kalau saya ada tanggung jawab untuk mendakwahi anak muda. Gimana cara ngeraih anak mudanya? Yang segmen yang ini masih belum ingat Allah, masih omongannya suka kasar. Ya saya harus kesana supaya saya ngajak mereka lebih baik di sana. Kalau saya, ya nggak harus semuanya kayak gitu. Sampai Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad ikut main mobil, nggak usah, saya aja dia. Ustaz Abdul Somad nggak usah banyak nonton drakor, Hanibodi aja nanti. Biar saya bisa ngobrolin tentang gimana film Kim Shin Ho yang terbaru. Saya aja ngomong. Karena bisa jadi kayak bisa beda. Tapi kalau buat kita yang udah bisa, silakan naikin terus, kecuali buat dakwah ya. Makanya ada kalimat di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan begini: In husni islami man itan umalayah. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalin hal yang gak bermanfaat. Sekiranya gak bermanfaat buat kita, gak usah kerjain. Kecuali tadi di situ kalau buat saya sebagai dai, itu ada tujuan dakwah. Kalau saya mau nonton Persib, saya nggak terlalu fokus nonton Persib. Persib ya sebagai kebanggaan klub saya sebagai orang Bandung. Tetapi ada yang jauh lebih, gimana caranya hadirnya saya bisa ngajak orang ingat sama Allah. Harus ada diferensiasi nilainya. Sebagai saya seorang muslim, harus ada. Semua orang ke masjid TSB, apa bedanya? Yang bedanya adalah ketika kita ingat bahwa ketika belanja jangan berlebihan, belanja yang kita butuhkan, dan hemat dalam pengeluaran. Halo, Assalamualaikum. Mau azan kakek sholat, hati-hati. Makanya ada masjid SD, udah ada masjid sebesar ini dekat mall, pas ke mall masih gak ingat sholat, apalagi ketinggalan, aneh banget itu. Bahkan di dalam mallnya sendiri, di lantai 3 dekat bioskop itu masih ada musola. Masih nggak sholat juga, aneh itu kebangetan ya. Saya pikir kalau di Ciwok udah ada Ciwok, udah lebih gede itu sekarang. Di IP ada tapi di bawah kan? Oh di atas ada. IP bangkrut. PVJ ada ya, bawah yang tadi sebetulnya. Sekarang ketahuan banget ya sering ngomongnya, Masya Allah tahu semuanya. Yang aneh saya itu sama orang-orang yang ada di alun-alun kota Bandung, dekat masjid mau azan dan sholat aneh. Apa yang dipikirinnya saya nggak paham. Kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan udah tugasnya sekarang kita berarti gimana kita ada dulu. Ayo, assalamualaikum. Maka berikutnya, bagaimana untuk kemudian kita bisa selamat? Satu, ilmu tentang keimanan. Berikutnya adalah tentang hati, atau kalau di bab yang lain sudah disebut asyiatul nafs atau tasawuf. Wa qila man taraka dzunuba raqa qalbuhu wa man taraka al-harama wa akala jalala saffat fikratuhu. Barang siapa mau meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan menjadi lembut. Jadi buang pelan-pelan, sabar.
sesuatu yang tidak bermanfaat dalam diri kita atau jadi potensi maksiat. Clear. Tolong jangan buka HP aku, ini privasi. Oke. Nanti malam begitu suami bilang, "Ma, ayo, mohon maaf ini privasi." Balas. Pakai salah gaji. Ada privasi dan nikah. Nih, mohon maaf. Justru adanya istri atau adanya suami, sikap saling menjaga maksiatnya itu harusnya lebih kuat. Gimana cara supaya istri bisa menjaga suami supaya gak maksiat kepada Allah, suami juga menjaga istri supaya gak maksiat kepada Allah. Salah satunya ngecek HP, hati-hati. Atau suami juga kan boleh nggak suami ngatur-ngatur istri? Ya harus lah. Ma, hati-hati ma. Jangan begitu mah, jangan begini mah, jangan begini mah, jangan kesana mah. Itu hati-hati, hati-hatinya suami. Zaman sekarang zaman edan. Saya tuh lagi banyak melihat postingan istri selingkuhin suami, digerebek sama suami. Itu kehinaan paling rendah ketika istri mengkhianati. Jadi fitrahnya wanita itu ya setia, malah jadi gak setia itu berarti udah downgrade banget itu wanita. Halo, assalamualaikum. Makanya kita jangan suka ngeriin laki-laki batul ya. Di sini nggak boleh merasa tidak bersyukur dengan suami yang ada. Apalagi teteh kepikiran poliandri. Ustaz, bolehkah saya punya lebih dari satu suami? Teteh ingat walid, jadi walidah begitu. Siapa yang mau hatinya menjadi lembut, maka tinggalkan perbuatan dosa. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah dan hanya pengen makan makanan yang halal, maka menjadi jernihlah pikirannya, otaknya jadi pintar, jernih bercara pandang berpikir itu tidak banyak kepikiran buat maksiat nanti. Jadi satu, tinggalin perbuatan dosa. Apa yang sekiranya bisa jadi potensi jauh. Saya suka bilang, Kak, mohon maaf ya, ini rahasia kita ya, karena nggak ada di YouTube, nggak live YouTube. Jadi, saya tuh udah ada di titik nggak mau nongkrong aja. Kalau nggak ada tujuan yang benar-benar harus males ya. Dan di rumah aja, ketemu anak sama istri ngobrol. Kalau nggak keluar belajar, beres, pulang. Nggak pernah lagi nongkrong di kafe, jarang. Kecuali ketemu misalnya sama guru misalnya, janjiannya sambil ngopi, baru saya kesana. Karena yang diobrolnya juga ada, jelas. Tapi kalau udah saya nongkrong di satu, kadang sama aktivis dakwah juga, itu malah ngegosip, itu malas ya. Malah ngomongin ustaz yang lain, saya mending pulang. Balikan. Ngapain ustaz? Main Mobile Legends aja. Daripada menggibah, ngapain? Malah ditanya, update kasus terbaru tahu nggak? Yang pejabat kita ini juga punya aib banyak. Dan udah gak usah ngomongin keburukan, fokus baik, tinggalin. Tapi tadi resikonya, biasanya resikonya jadi kurang teman, nggak apa-apa. Selamat, mending kita punya teman itu selektif sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi ngajak kita maksiat di jalan Allah. Halo, assalamualaikum. Mami, tante, teteh gak akan kekurangan channel ketika teteh lebih dekat sama Allah, demi Allah. Gak akan kehilangan koneksi ketika teteh menjauhi maksiat, demi Allah. Gak akan jadi miskin ketika teteh dekat sama Allah. Ngapain teteh kaya harta tapi miskin hati? Rugi banget. Kalaupun kita kaya hati tapi miskin harta, kita gak akan pernah merasa miskin. Kenapa? Karena merasa bahwa kita ini selalu kaya. Karena merasa selalu cukup, udah cukup aja. Standar hidup kita ini gak bahagia ketika pakai standar hidup orang lain, itu yang bikin stres.
Ngelihat selebgram ini main ke Paris, yang selebgram ini main ke sini, yang ini punya mobil baru, yang ini kasih hadiah ini. Yang tadinya rumah tangga gak ada masalah, jadi masalah ketika dipermasalahkan dengan postingan orang lain. Lah tuh ya, orang lain liburan itu ke Bandung, ada yang liburan ke Al-Jabar, ke TSB, kita cuma di sini sama hayam. Yang tadinya nggak ada masalah, jadi masalah ketika lihat status orang dibanding-bandingin. Ada posisi satu lagi nggak? Nanti gali perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Benteng kita. Jangan mentang-mentang seneng Korea, jadi semua serba dimakan, serba diberikan. Karena nggak semua itu juga halal. Terus yang berikutnya, saya tuh suka bingung ya, orang Indonesia ini susah banget untuk memboikot produk Israel, susah banget. Kenapa sih? Itu kalau diingetin malah ngeyel. Duit-duit gue, kayak makan minum gue itu yang repot. Enggak, ini we talk about humanity and apa? Ya apalagi bicara keimanan. Kenapa orang Korea, orang Jepang itu malah jauh lebih vokal? Halo, assalamualaikum. Nah, beli ayam pecel, kalau enggak ayam kremes, ayam, tahu nggak sih yang sekarang ada apa? Rumput apa rumput cubut goreng. Wow, kolesterol meningkat. Cubut goreng, baik sekarang yang sama-sama aja. Kenapa sih harus gaya-gayaan yang Starbucks? Ada Forest. Kalau nggak kopi asli aja lah, kopi puntang, sehat. Saya dikasih asal jangan pakai gula, nggak pakai susu. Mana meningkat? Nanti kita usaha habis di mana ya? Jangan usaha habis ke sini ya. Saya ada. Nah, ini guru saya dari Jogja, dari Magelang. Cuma beliau lama di Bandung juga di Cimahi. Ya, jadi bisa bahasa Sunda sedetik. Beliau punya pondok pesantren juga di daerah Kulon Progo, dan itu basisnya kristenisasi. Beliau lagi bangun suku dan bangun pesantren, masjid di sana, warga-warga yang dibina juga, insya Allah. Jadi kalau Bunda nanti kapan-kapan ke Jogja, singgah ke beliau, itu dakwah beliau di sana insya Allah. Nah, mumpung beliau juga kesini, tak tahu dong, ada berapa pasukan ibu di sini Magelang? 50 ya. Nanti kita kunjungan balik ke sana ya, Bandung. Tapi gini tuh orang Bandungnya suka Korea. Kita mayan. Salam, mudah-mudahan ibu senantiasa dijaga oleh Allah. Nah, insya Allah tadi saya minta tolong, meskipun masih capek ya Gus, nggak capek lah dalam. Beliau nanti insya Allah akan memberikan nasihat juga terkait. Memang kalau ini Gus aksara sama umat, jadi ya perempuan-perempuan yang diajar untuk menjadi para penghuni surga. Meskipun ya Iran gitu ya Gus ya. Enggak lah Gus. Ini kualitas wanita-wanita Bandung begini. Nah, alhamdulillah rutinan mereka ngaji, dan insya Allah pengen dapat sedikit nasihat juga Gus. Baru kalau mungkin ada yang bisa. Kalau temanya memang benteng muslimah ya Gus. Tapi ya pada monggo kalau mau menyampaikan itu, ya. Silakan katakan. Assalamualaikum, halo. Kalau Ustaz ini kan, halo, assalamualaikum, siapa nih? Assalamualaikum, halo kan? Halo. Ya, saya balik jadi assalamualaikum, halo.
Jadi biar ditambahkan assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Ini semua ahli surga Allah. Saya masih teringat waktu saya masih di tahun-tahun 93. Saya kebetulan rumah saya itu dulu di depan gedung sate bagus sekali. Itu ayah kampung Letik bahasa Sunda, tapi bahasa Jawa ini kampung Cili ya Ustaz ya. Kampung Cili namanya bagus sekali. Alhamdulillah saya juga pernah menuntut ilmu di Jalan Suci di Bandung Lautan Asmara di Tenas tahun 95 sampai dengan tahun 99. Dan alhamdulillah Ustaz ini luar biasa, Ustaz viral. Kalau saya Ustaz belum, bahkan bukan Ustaz karena di daerah saya memang di ujung dulu di daerah muslim minoritas yang kebetulan saya di situ hijrah. Saya bukan orang situ tapi saya hijrah dari Magelang ke Kulon wilayah di Yogyakarta. Nama saya nama pondok. Apa nama saya? Perkenalkan yang nama saya itu sebenarnya panjang banget. Nama Hoki aja. Nama panggilannya sering dipanggil Gus Hafiz, penghafal Al-Quran tapi belum hafal semuanya. Minta doanya semoga bisa hafal. Tadi mengutip dari tema yang disampaikan Ustadz Edi Doni. Kalau Ustadz Edi kan serius tapi santai. Ini saya katakan berpesan ini serius. Jadi santainya sedikit. Karena ini tentang yang dikedepankan adalah tadi ilmu ilallah tauhid kita, hubungan kita terhadap Allah. Saya berpesan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang satu, yang kedua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Surat Al-Imran ayat 200. Kapan toh kita bisa mencapai puncak kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ketika kita ingin kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, utamanya di akhirat, di akhir hayatnya kita bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti tadi Ustaz ini bicara tentang la ilaha illallah ya Ustaz. Terus syarat bisa kita mencapai puncak kebahagiaan apa? Satu, harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu dan berdirilah di negeri perbatasan. Maksudnya apa? Berdiri di negeri perbatasan. Jihad fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah harus berperang melawan musuh-musuh yang nyata, yang tidak nyata banyak, termasuk amarah, emosi dan sebagainya? Maka ada suatu sejarah pada suatu ketika sahabat Anas itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan ketika terbangun dari tidur? Lalu Rasulullah berkata, saya membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Lalu fadilahnya apa wahai Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabatku, jika kamar mandiku adalah rumahnya setan,
pasar adalah tempatnya setan. Ngarai-ngarai yang luas itu negaranya setan. Maka pertanyaan saya, banyak nggak sekarang yang orang ketika di kamar mandi nggak membaca apa-apa terus terpleset? Ada obatnya nggak? Obatnya apa? Kemang? Iya. Banyak nggak yang terjadi di lingkungan ibu-ibu semua? Maka jika jenengan ini bahasa sudah tahu, jenengan tahu. Pas pokoknya bahasa Sunda. Jika semua ibu-ibu ingin dijauhkan dari penyakit bingung, maka ketika terbangun sebelum berkamar mandi ataupun sebelum berwudu, baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran dari ayat 191 sampai ayat 200. Yang terakhirnya kan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan sabar ya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu dan berdirilah di negeri perbatasan agar menjadi orang yang beruntung. Jadi jika ibu semua ingin dijauhkan dari penyakit bingung, maka bacalah 10 ayat terakhir surat Al-Imran setelah terbangun dari tidurnya. Ini sohih karena diajarkan oleh Rasul. Dan yang kedua tadi, lain syakartum la azidannakum wa la kafartum ada biasa. Kebanyakan sekarang itu orang untuk mensyukuri nikmat Allah itu susah. Biasanya hanya di lisan, tidak dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika jenengan mata masih bisa melihat, pernah disyukuri? Kapan disyukuri? Ya Allah, alhamdulillah, kedua mataku masih bisa melihat. Pernah disyukuri? Semua yang ada di tubuh kita aja jarang sekali disyukuri. Kalau tidak disyukuri terus jatuh sakit gimana? Salah siapa? Salah kita sendiri. Maka harus selalu kita syukuri nikmat Allah yang ada dalam diri kita, yang setiap kali kita bawa kemana-mana. Itu jadi kita bersyukur, selalu merasa cukup dalam kondisi apapun. Pondok saya itu jauh di gunung, jauh dari peradaban, mau belanja dan jauh sekali. Kalau di sini ya seperti di Cikidi, Pengalengan. Jadi di gunung, benar di gunung. Dan alhamdulillah semenjak 2017 kita sudah di lingkungan sekitar sudah memualamkan 34. Karena memang kampung saya aja cuma Islamnya itu, Muslimnya itu hanya 9 kakak. 9. Dan alhamdulillah semakin ke depan semakin berkembang. Ini mohon doanya karena kita lagi bangun asrama dan bangun asrama untuk santri-santri yang mungkin baik dari manapun. Untuk sementara ini santrinya yang rehabilitasi. Tadi disampaikan Ustaz Edi tentang masalah perjudian online, narkoba, rumah tangga yang miras dan sebagainya. Ini alhamdulillah di tempat kita, pondok kita juga ada rehabilitasi seperti itu. Saya lanjutkan tadi ya masalah puncak kalau kita bisa agar bahagia seperti apa. Satu adalah harus selalu bersabar, syukur dan selalu merasa cukup dalam kondisi apapun. Ini tak cerita sedikit nyambung karena ini urusan tadi tentang apa wanita apa tadi
benten semua. Jenengan sudah tahu belum asbabul nuzulnya diciptakan wanita? Sejarahnya mengertikan. Ada yang tahu sejarah diciptakannya Adam dan Ibu Hawa? Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Ini selalu saya sampaikan. Ketika Nabi Adam dibuat dari tanah ini, sudah terbentuk, ini diganggu, tinggal dimasukin rohnya aja diganggu oleh namanya setan. Sampai setan mengganggu makhluk yang ada di surga namanya ular. Nah, Nabi sampai setan ular ini akhirnya terpengaruh oleh bujuk rayu setan. Ketika mau dimasukkan roh di dalam keahlian ini oleh Allah, sebelum ini dibudai sama setan dan nempel di usahanya. Sama Allah, ludahnya setan ini diambil lalu dijadikan apa? Jadikan apa? Ludahnya setan yang nempel di perutnya. Jadi apa? Bukan, dijadikan anjing. Makanya ludahnya anjing itu najisnya mubarak. Itu karena diciptakan dari ludahnya setan yang nempel di perutnya Nabi Adam ketika belum dimasukin roh. Ketika diambil ludahnya, ikut enggak tanah yang belum ada rohnya? Ikut ada yang ikut enggak? Salting ayatnya belum ikut. Nah, itu jadi sifat tak masuk. Termasuk anjing kan ketika diperintah oleh tuannya, dia kan tetap tidak tahan apa. Ketika tidak diberi pun dia tahan ketika sama Pak Majikan. Jadi beli cair. Bukan Pak Majikan tapi majikannya. Pak Majikan panggil beli ya. Nah setelah itu baru diwujudkan Nabi Adam. Nah ketika sudah Nabi Adam ini kan masih di surga, dan ular yang membantu tadi dikutuk oleh Allah, dihilangkan kakinya. Karena pada dasarnya ular yang ada di surga itu berkaki. Makanya dikutuk oleh Allah, dihilangkan kakinya, ngesot kalau orang Jawa bilang. Kalau di Cina masih ada namanya naga. Kemudian penciptaan Nabi Adam, Nabi Ibu Hawa itu ketika Nabi Adam bermimpi diperlihatkan seorang bidadari yang cantik sekali. Akhirnya Allah, nanti kamu akan bertemu dengan yang kau impikan. Akhirnya diambillah tulang rusuknya Nabi Adam, dijadikan nama Ibu Siti Hawa. Itu masih di surga. Dan ketika Nabi Adam melihat itu, Nabi Adam ngawi kalau bahasa orang Jawa. Ayo bahasa Sunda tahu. Rene. Tadi. Tapi Ibu Siti Hawa tak mau. Justru Ibu Hawa yang ngawi atau tadi yang dulu Nabi Adam datang, yang sekarang menjadi kebiasaan kalau yang namanya laki-laki harus melamar wanita, bukan wanita yang melamar laki-laki. Ini disejarahkan ketika Nabi Adam mengawin Ibu Hawa tapi nggak mau. Justru ketika Ibu Hawa ngawin sini, Nabi Adam mau datang. Ini sejarahnya kalau itu belum dinikahkan. Akhirnya kan setelah itu dinikahkan. Ini saya cerita ini nanti ada sambungannya dengan tadi
yang temanya seperti ini. Setelah dinikahkan itu aja, itu baru ada manusia juga ya. Manusia juga. Terus pertanyaannya, siapa yang menikahkan? Syarat rukunnya nikah apa saja? Satu, ada wali, ada yang dinikahkan, ada saksi, ada mahar, dan ada ijab. Berarti ada 5. Saya sering nikahkan jamaah di pondok, makanya apa? Satu, ada yang dinikahkan, ada yang wali. Yang dinikahkan adalah Ibu Hawa dan Nabi Adam. Yang menikahkan Allah, yang menjadi saksinya adalah para malaikat, yang menjadi maharnya sholawat Jibril. Karena ketika itu Nabi Adam itu dikasih tahu, kamu nanti maharnya membaca Shallallahu Alaihi Muhammad. Makanya itu bisa disebut juga sholawat mahal. Maka jika ibu-ibu semua pengen pohon tuang, tahu pohon tuang? Pohon tuang yang bisa menghasilkan uang, maka sesuai dengan tadi sejarah, karena itu sholawat Shallallahu Alaihi Muhammad ini adalah sholawat mahal atau sholawat harta, maka ketika ibu-ibu semua membaca sholawat ini maka akan dilimpahkan hartanya. Shallallahu Alaihi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad, atau dilakukan apa sambil ini. Terus sangkutannya dengan tadi apa? Karena ini saya singkat aja. Kalau tak cerita ini panjang banget. Tak singkat aja. Namanya wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Bentuknya seperti apa? Bengkok. Biasanya kalau dikasih tahu wanita kalau dipaksa patah. Ini sudah ketentuannya, kodratnya. Tapi kalau sudah seperti itu, tahu seperti itu, jangan suami ini terus justru mencari kekurangannya. Karena sudah tahu kekurangannya, tapi harus mengisi kekurangannya. Kebanyakan kan enggak. Nah, karena sudah ngerti, kalau ngaji mesti ngerti kekurangannya perempuan. Karena contoh, laki-laki itu keinginannya cuma satu, itu tak sudah. Kalau wanita kan 9 lubang butuh semua. 9 lubang butuh semua. Dan setan pun masuk dari lewat 9 lubang juga. Contoh, Ustaz Dedi dipakai alat ini enggak? Pakai apa namanya? Maksudnya ICU. Apa? Nggak pakai enggak? Nah, ibu-ibu kan? Ini berarti 2 lubang ini sudah membutuhkan kekurangannya nanti. Gitu pakai enggak? Kalau di India ada yang ini sudah 2 lubang, berarti sudah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kuping pakai anting-anting enggak? Ini pakai pada sudah berapa itu? Nah, bibir pakai listrik, tadi ini pakai listrik. Semua ini pakai listrik ya? Pakai, berarti 9 lubang. Yang bawah pakai sotek-sotek ya, pembalutnya. Ini karena asbabul nuzul memang semua itu bukan bahasa saru atau bahasa itu asbabun nuzul dan memang qadarnya Allah. Maka sebagai seorang suami harus mengerti kekurangannya, bukan mencari kekurangannya, tapi mengerti dan mengisi kekurangannya. Bukan berarti seorang laki-laki sok ini enggak, tapi karena asbabul nuzulnya seperti itu utuh. Makanya yang menjadi imam adalah tetap itu asbabul nuzulnya, asbabul nuzul penciptaannya Nabi Adam dan Ibu.
semoga sedikit bermanfaat. Satu tadi ya, yang tidak punya penyakit bingung, amalkan setelah terbangun dari tidur sebelum ke kamar mandi baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Biar tidak bingung, nggak punya penyakit bingung, nggak punya duit juga nggak bingung. Nah, kebanyakan kalau sudah berusaha bingung, maka ini disejarakan, betul disejarakan sahabat Anas ketika bertanya kepada Rasulullah. Ya, semoga bermanfaat. Ini tidak bisa panjang lebar. Ya, kalau pengen panjang lebar nanti bisa bermain ke pondok saya di Berungseng, Kalibawang, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tanya di situ pondok pesantren Al-Hikmah, pondok pesantren Muhammad itu sudah banyak yang tahu. Jadi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan jadi catatan buat bareng-bareng. Sekarang ini ya saya lihat semakin yang Papa pernah sampaikan bahwa Islam di Indonesia itu sebetulnya ya kayak nilai teoritis, tetapi miskin yang mempraktekkan nilai-nilai. Makanya tugas kita sebagai saya sama ya sebagai apa ya dai lah, juga kita sebagai kaum muslimin itu perlu menjadi contoh teladan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan yang paling sederhana, ketika kita menyatakan saya sedang belajar dari seorang muslimah yang baik, maka jadilah muslimah yang baik yang bisa menjadi teladan bagi sahabat-sahabat kita, atau juga bagi keluarga kita, sehingga role model anak itu nggak akan jauh ya berarti gitu. Maka saya suka bilang ya, potensi pendidikan di Indonesia ini sedang menurun luar biasa sebetulnya. Dan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka peran ibu itu menjadi madrasah ula. Madrasah yang pertama bagi anak ini jadi penting, sehingga seorang ibu perlu lahir menjadi seorang yang role model yang terbaik. Nah caranya ya pastinya dengan ilmu. Maka kuatin keilmuannya dan yakini bahwa apa yang sedang kita jalani ini Allah juga tahu dan lihat. Sehingga kita gak banyak mangkel, atau gak banyak keselnya. Bahwa oh bahagia saya itu jangan disandarkan sama dunia ya, bahagia saya sama Allah. Oh kesel, marah-marahnya anak ini adalah ujian dari Allah, harus jadi bahagia ya. Tadinya dengar anak nangis dia kesel, dengar anak teriak-teriak kesel, anak tantrum jadi kesel. Tapi ketika ada ilmu dan imannya kuat, maka akhirnya ini menjadi nikmat. Ketika suami bermasalah ya, berarti harus jadi sarana ibadah buat saya. Jangan jadi tambah masalah. Kalau suami selingkuh, aku juga bisa. Bukan itu. Sehingga solusinya pun ketika ada ilmu, ada iman, solusi ekonomi pun diselesaikan juga pakai maksiat. Pakai caranya Allah. Nah, kuatin keilmuannya dan amalkan pelan-pelan kita sama-sama insya Allah. Ya segini dulu insya Allah. Saya mau nanya selesai? Selesai? Mau nambah? Sudah beres. Karena nggak terasa udah subur. Lagi pada sahur ya? Enggak. Udah beres. Dikira lagi sahur.